Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Jumat 26 Maret 2021. Untuk tayangan hari ini sudah kakak sesuaikan dengan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi 100% original, adik-adik tidak perlu khawatir. Untuk materinya, di kelas 5 berjudul Hemat Air dari Hulu, dan untuk kelas 6 berjudul Kendaraan Hemat Listrik. Kalau adik-adik semua penasaran dengan videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, kakak tunggu ya, bisa segera subscribe. Oke, sudah subscribe? Kalau sudah subscribe semua, langsung saja kita masuk ke materi kelas 5 terlebih dahulu. Untuk materi atau sinopsis di kelas 5 di episode 58 kali ini adalah: hari ini kamu akan membaca kisah tentang Johan yang didatangi geometri, yang datang dari tahun 2150. Di masa depan, air segar sudah langka sekali sehingga tiap orang hanya mendapatkan 3 butir kapsul air setiap hari. Kak Evan lalu mengajak pemirsa membuat poster berisi ajakan untuk menghemat air dan apa manfaatnya. Kalian juga diajak mengukur penggunaan daya alat listrik dan waktu penggunaannya, sehingga diperoleh total energi listrik yang dikonsumsi. Setelah itu, Kak Evan mengingatkan untuk menuliskan laporan proyek pembuatan poster tadi. Itulah ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik, langsung saja adik-adik baca, dan kalau sudah dibaca, adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama, yaitu apa keuntungan menghemat air. Yang pertama, yaitu tersedianya cadangan air untuk generasi berikutnya, seperti untuk geometri di tahun 2150. Yang kedua, menjaga keseimbangan jumlah air yang ada di bumi ini. Yang ketiga, meminimalisir pengeluaran biaya untuk air. Nah, adik-adik yang ada yang di rumahnya pakai PDAM, nah kalau pakai PDAM itu kan airnya bayar ya, tidak sama dengan yang menggunakan dari sumber langsung. Nah, sehingga jika kita menghemat air, kita juga bisa meminimalisir pengeluaran untuk membayar biaya air. Yang keempat, terjaga keseimbangan ekosistem air. Dan yang kelima, mendapatkan pahala karena Tuhan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Nah, itulah beberapa keuntungan menghemat air. Adik-adik bisa lakukan di rumah ya. Untuk bunda dan ayah serta kakak atau adik bisa dikasih tahu supaya mereka juga bisa menghemat air dari sekarang. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu buatlah kalimat ajakan menghemat air. Yang pertama yaitu, ayo kita menutup keran bila tidak diperlukan. Ini juga salah satu contoh menghemat air ya, karena jika keran tidak ditutup saat air sudah penuh, maka kita akan membuang-buang air secara percuma. Yang kedua, ayo kita gunakan air untuk kebutuhan yang penting saja. Jangan kita membuang-buang air ya adik-adik, karena meskipun air itu didaur ulang, kalau air itu tercemar, hujannya itu bukan hujan yang menghasilkan air segar, tetapi menghasilkan hujan asam yang bisa merusak seperti barang-barang yang dari besi atau bisa membunuh hewan-hewan yang ada di air. Yang ketiga, ayo kita batasi penggunaan air. Nah, ini dibatasi ini maksudnya saat kita mencuci pakaian misalnya, kita tidak boleh menghambur-hamburkan air dan bisa membatasi mencuci pakaian 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Nah, itulah ringkasan materi serta soal dan jawaban untuk kelas 5. Sekarang kita masuk ke sinopsis atau ringkasan materi kelas 6. Di episode 58 kali ini adalah Nasya dan Kai janjian untuk membuat poster bersama.
Nasya membantu Kai melengkapi tabel rancangan proyeknya dari alat yang akan dipakai, kalimat yang akan ditulis, dan ilustrasi gambarnya. Setelah itu, mereka membaca buku Desa 5 Tiang tentang warga sebuah desa yang menanti-nanti datangnya aliran listrik ke desa mereka. Kai juga bercerita bahwa ayahnya sedang mengikuti seleksi pengembangan mobil hibrid. Untuk menghitung berapa banyak mobil yang diproduksi, lolos tes serta tahap awal sampai akhirnya lolos tahap lanjut, mereka mengilustrasikan ke dalam sebuah diagram. Penasaran dengan hasilnya? Tonton terus tayangan ini ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti di kelas 5 tidak perlu ditulis, cukup dibaca dan langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apa kelebihan kendaraan listrik? Jawabannya, mobil listrik sangat ramah lingkungan karena emisi karbon yang dikeluarkan sangat rendah. Ini bisa mengurangi polusi di jalan yang sangat tinggi akibat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, itulah salah satu kelebihan dari penggunaan kendaraan listrik, yaitu emisi karbonnya yang dikeluarkan sangat sedikit dan mengurangi efek rumah kaca. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, jika jumlah seluruh siswa adalah 150, berapa siswa yang menyukai ekstrakurikuler renang? Nah, ini berwarna-warni seperti pelangi ya adik-adik. Nah, kalau di kelas 4 tadi, diagram lingkarannya menggunakan sudut. Kalau di kelas 6 kali ini, diagram lingkarannya menggunakan persen ya adik-adik. Nah, keseluruhannya ini adalah 100%. Jadi 100% itu jumlahnya adalah 150 siswa. Nah, rumusnya gimana nih Kak? Rumusnya yaitu persen yang ditanya dibagi persen keseluruhan atau yang diketahui dikalikan dengan jumlah siswa keseluruhan. Gimana adik-adik cara mengerjakannya? Persen yang ditanya berarti renang berapa persen? 21%. Lalu yang diketahui atau keseluruhan yaitu 100%, kita kalikan dengan 150. Persennya karena sama bisa kita coret. Nolnya di sini kita coret dengan ini. Nah, sekarang tinggal dioperasikan. 21 kita kalikan dengan 15 dan dibagi dengan 10. Ayo, berapa adik-adik? Adik-adik bisa mengerjakannya menggunakan pembagian susun ya, biar lebih gampang. 21 dikali 15 yaitu 315 dibagi dengan 10 yaitu 31,5. Karena ini adalah siswa, jadi tidak ada yang hasilnya setengah. Masa siswanya setengah? Makanya ini harus kita bulatkan. Karena komanya 5, jadi dibulatkan menjadi 32 siswa. Gitu ya adik-adik, sudah tahu kan sekarang rumusnya? Untuk rumus ini bisa adik-adik tulis di buku catatan ya. Untuk yang soal jawabannya bisa adik-adik tulis di buku kerja adik-adik. Semoga jika ada soal yang sama seperti ini, adik-adik bisa mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video